dan Isya rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam majlis yang mulia ini kita dipertemukan dan diperjumpakan kembali dalam majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyarul ikhwa wal akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, pada pertemuan perdana kita sudah kita sampaikan maqta' pertama dari surat An-Naba, atau bagian pertama dari surat An-Naba, ayat 1 sampai 5. Itu adalah ayat-ayat yang menegaskan kepada kita bahwa Allah membantah keraguan-keraguan orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman akan hari berbangkit. Dan mereka memperbincangkan di dalam majelis mereka, dalam pertemuan mereka, yang mereka perbincangkan adalah An-Naba'ul Azim. Masih ingat di antara jemaah ada 3 pendapat ulama tafsir di situ. Ada 3 pendapat ulama tafsir pada makna An-Naba'ul Azim. Yang pertama, Al-Quran. Sebagian ulama tafsir mengatakan makna An-Naba' Al-Azim itu adalah Al-Quran. Dan benar memang Al-Quran itu adalah An-Naba'. Yang kedua adalah kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka perdebatkan, mereka perselisihkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah Yaumul Ba'ats, hari berbangkit. Mereka tidak percaya dengan hari berbangkit. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka semuanya berbeda pendapat, bersilang pendapat di situ. Di antara faedah dari ayat ini, kaum muslimin rahimakumullah, apabila sebuah kebenaran yang disampaikan kepada sebuah kaum atau suatu kaum yang mereka tidak mengimani atau berada pada keyakinan yang salah, maka bisa jadi kebenaran yang disampaikan itu mereka perselisihkan. Seperti halnya hari berbangkit, Nabi sampaikan di kaum Quraisy yang mereka akidahnya batil, tapi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah perdebatan. Bahkan mereka bertanya-tanya bukan untuk mencari ilmu, namun untuk pengingkaran. Kan ada orang bertanya mencari ilmu, ya Pak ya. Ada orang bertanya bukan untuk mencari ilmu. Iya betul, seperti itu. Misalnya kan, ada orang yang sungguh-sungguh mencari ilmu, mencari kebenaran. Nah, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, di masa itu, mereka saling bertanya bukan untuk ilmu, tetapi untuk pengingkaran dan istib'ad terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah bantah melalui ayat 1 sampai ayat 5. Lalu kemudian Allah menyampaikan ayat yang ke-6, ya, sampai dengan ayat yang ke-16. Allah menyebutkan di situ ada 9 nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Andai kita kaum muslimin merenungi, memperhatikan nikmat-nikmat tersebut, maka memang tak pantas bagi kita untuk mengingkari akan adanya hari berbangkit. Karena nikmat-nikmat itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Allah jadikan bumi yang layak, yang siap untuk dihuni. Andai bumi ini bergetar, maka tak ada orang yang bisa nyaman tinggal di muka bumi ini. Kemudian Allah jadikan setelah itu, ya,
bukit yang menjadi pasak terhadap bumi. Allah jadikan kita berpasang-pasangan, yang dengan berpasangan itu hadir ketenangan dan kenyamanan. Allah jadikan malam sebagai tempat istirahat kita. Andai saja kita tidak diberikan Allah istirahat di malam harinya, atau sebagai tempat untuk mengembalikan tenaga kita, maka akan rusaklah, akan timbullah mudarat dalam kehidupan kita. Allah dengan maha bijaksana menghadirkan nikmat-nikmat itu semuanya. Allah jadikan malam, Allah jadikan siang sebagai tempat kita bekerja. Allah jadikan di atas kita 7 lapis langit yang sangat kuat dan kokoh. Allah turunkan hujan yang sangat banyak, dan kemudian dari hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang sudah mati ataupun yang mungkin mulai layu. Kalau kita perhatikan sekali lagi nikmat yang 9 ini yang Allah sampaikan dalam surat An-Naba ini, maka kita memang tidak ada kata kecuali memang harus beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul ba'ats, beriman kepada yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya ayat yang ke-17 sampai ke-30, Allah berbicara berbeda tema dari pembicaraan ayat 1 sampai ayat 30. Ayat 1 sampai ayat 16. Dari ayat 17 sampai ke 30 itu ayat-ayat yang berbicara tentang penegasan bahwa hari kiamat sekali lagi itu benar. Jadi setelah Allah bantah keraguan orang kafir Quraisy dengan menyebutkan 9 tanda-tanda nikmatnya, lalu kemudian Allah tegaskan dengan firman-Nya, inna yaumal fasli kana miqata. Ya. Yaumul fasl. Apa itu yaumul fasl? Yaumul qiyamah. Di antara nama hari kiamat itu adalah yaumul fasl. Artinya apa itu? Sesungguhnya hari pembeda, hari pemisah. Apa yang dimaksudnya hari kiamat? Hari itu Allah akan pisahkan, Allah akan bedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Hari itu akan Allah bedakan mana yang zalim, ya, mana yang dizalimi, mana orang-orang yang taat dan mana orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Itu disebut oleh Allah dengan yaumul fasl, karena Allah putuskan hari itu. Kalau di dunia ini semua orang bisa melakukan pilihannya, mau beriman atau tidak itu pilihan dia. Tapi di hari kiamat kelak, ketika Allah sudah hadirkan semuanya ya di hadapan dia, maka hari itu Allah putuskan segala sesuatu. Yang kafir tempatnya di neraka, yang beriman tempatnya dalam surga. Yang zalim akan Allah hadirkan kepadanya tuntutan-tuntutan. Allah tegakkan keadilan kepada orang-orang yang dizalimi. Itu yaumul fasl. Paham kita ya? Yaumul fasl adalah hari pembeda. Allah bedakan antara hak dan yang batil. Maka hari itu kaum muslimin, kaum muslimat, seluruh atribut-atribut duniawi ini akan tertinggal. Seluruh atribut yang kita banggakan di dunia akan tidak lagi berguna di hari itu. Di hari yaumul fasl, di hari kiamat tersebut. Apa sih yang senantiasa dibanggakan oleh orang di dunia ini? Apa atribut dunia? Hah? Harta. Apa lagi? Jabatan. Semuanya. Apa lagi? Anak termasuk. Jangan dikira anak ini tidak menjadi bangga-banggaan. Anak menjadi bangga-banggaan di antara manusia. Allah sejajarkan penyebutannya dengan harta, yang mana masing-masing kita berbangga dengan harta itu. Begitupun kita berbangga dengan anak kita. Hari itu semuanya Allah akan tinggalkan atribut-atribut tadi. Si kaya tidak bisa lagi sombong dengan kekayaannya. Si panglima juga demikian, tak akan bisa lagi membanggakan bintang-bintangnya. Seluruh atribut dunia akan tertinggal. Dan akan kita bawa hari itu adalah
amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah yaumul fasl. Hari di mana Allah membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang zalim yang dizalimi, antara mukmin dan antara orang-orang kafir. Allah katakan inna yaumal fasli kana miqata. Di sini disebutkan miqat lil khalqi, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari kiamat itu suatu waktu yang sudah pasti. Walaupun dalam hadis Nabi disebutkan hari kiamat itu hari Jumat, di antara hadisnya menyebutkan, namun tak seorang pun yang memiliki kemampuan kapan terjadinya dan hari Jumat yang mana dan tahun berapa, di bulan apa, tak seorang pun mengetahuinya. Kalau ada yang prediksi kemarin tahun berapa katanya? Satu dah lewat. Kini tiba diprediksi 2021 kiamat. Nah, ikhwan, jadi kalau masalah urusan keyakinan tentang hari kiamat ini tidak bisa seorang pun berbicara tanpa dalil. Paham ya? Untuk urusan hari kiamat atau perkara-perkara gaib, maka seseorang harus menggunakan dalil. Kalau ada orang prediksi, semua orang bisa memprediksi, ya kan? Semua orang bisa berkata-kata, semua orang bisa mengatakan 2024 kiamat datang, ya kan? Allah sudah mengatakan kan miqata, dia sebuah hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya tidak mengetahui itu. Tapi ingat kaum muslimin, kalaupun kita tidak mengetahui hari itu, namun Nabi telah menggambarkan antara kerasulannya dengan datangnya hari kiamat itu seperti apa kata Rasul? Kahataini. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul dengan hari kiamat itu seperti jaraknya dua jari ini kata Rasul. Dekat apa jauh? Dekat sekali. Bayangkan, itu hadis Nabi, itu sahih. Bahwa akan terjadi hari kiamat, jarak antara kerasulan Nabi kita alaihi salatu wasalam dengan datangnya hari kiamat seperti jari tengah dan jari telunjuk ini dekatnya. Dekat sekali. Makanya yang patut kita perhatikan bukan pada yang menyebutkan bila datang hari kiamat. Kapan datang hari kiamat? Itu tidak penting. Bukankah cerita dalam kisahnya salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, kita ingat kisahnya, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pertanyaannya? Mata sa'ah, ya? Kapan hari kiamat? Jadi kalau ada orang bertanya hari ini itu biasa, karena di zaman Nabi pun sudah ada orang bertanya tentang itu. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tidak menjelaskan kapan, tetapi apa pertanyaan Nabi? Nabi balik bertanya kepadanya, yang menunjukkan pertanyaan kapan itu tidak penting. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Malladhi a'adatta laha, wahai sahabat, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Coba lihat, Nabi tidak menjawab 10 tahun atau 1000 tahun lagi, tidak. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan kapan itu tidak penting. Yang terpenting adalah persiapan menuju hari kiamat. Itu yang penting. Makanya Nabi berkata kepada sahabat ini, apa yang kau persiapkan untuk hari itu? Apa kata sahabat ini? Ada ingat hadisnya? Kata sahabat ini, kaum muslimin, saya tidak memiliki apa-apa kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Disinilah Nabi SAW mengatakan, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, demi Allah kata Anas, tidak ada nikmat yang paling indah setelah nikmat Islam, yang keduanya adalah nikmat di mana Allah akan mengumpulkan kita bersama orang kita cintai.
Maka itu kata Anas, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Aku berharap dengan mencintai mereka, aku dikumpulkan bersama mereka. Nah itu. Jadi ini harus kita bina. Kecintaan kepada Rasulullah dibuktikan dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kecintaan kepada sahabat-sahabat Rasulullah dengan menjaga lisan kita, menjaga kehormatan mereka. Jangan sekali-kali kita mengatakan sesuatu kepada mereka yang mana lisan kita tidak ada dalil untuk mengucapkan itu. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, bahwa hari kiamat adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti yang patut untuk kita yakini. Nah, hikmah ketika Allah menceritakan banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim tentang hari kiamat, bukan untuk menjadi bayangan dan khayalan kita, tetapi agar kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat itu. Kemudian Allah katakan, ya, ayat yang berikutnya adalah setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Kemudian Allah tiupkan sangkakala. Berapa kali tiupan? Para ulama menyebutkan dua kali tiupan. Qaulur rajih. Tiupan pertama adalah apa? Hancurnya seluruh dunia ini, alam semesta ini hancur, tidak ada yang tinggal. Dan tiupan yang keduanya adalah hari berbangkit. Semua orang Allah bangkitkan, ya, dari kuburannya masing-masing. Pertanyaannya, berapa lama jarak antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua? Siapa bisa jawab? Berapa lama? Bang? 40. Dalam hadis itu arba'un. Tapi ketika Abu Hurairah ditanya apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah 40 tahun, apakah 40 bulan atau 40 hari, tidak disebutkan. Jadi di situ disebutkan oleh Nabi SAW adalah arba'un. Jaraknya antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu jaraknya arba'un. Ala kulli hal, ketika Rasulullah menyebutkan, maka kita imani. Dan ada jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua, dan kita yakini itu. Tiupan kedua adalah di mana Allah bangkitkan kita semua dari kuburan kita. Fata'tuna afwaja. Maka kita akan datang berbondong-bondong. Kita akan datang berkelompok-kelompok. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala, wa yajri fihi min az-za'ajij wal qalaqil ma yashibu lahu al-walid وتنزع له القلوب فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث. Ya, bahwa hari itu hari yang sangat menegangkan, hari yang sangat menakutkan, bahwa ya hari itu dijelaskan yang muda akan kelihatan tua di hari itu. Ketika hari kiamat itu kaum muslimin, ya, yang sedang hamil akan gugur kehamilannya, janinnya gugur. Yang sedang menyusui, maka dia abaikan anak yang disusuinya. Semuanya takut, semuanya ngeri, dan semuanya sangat merasakan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat setelahnya, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Langit yang hari ini tertutup, langit yang hari ini tertutup, yang mana tidak berpintu, di hari kiamat kelak dia akan memiliki pintu-pintunya. Ya, jadi Allah bukakan nanti langit ini, Allah jadikan dia berpintu-pintu. Tujuannya apa kaum muslimin? Turun malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah malaikat?
Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni ara ma la tarawun wa asma' ma la tasma'un." Ya, atatis sama. Ya, langit itu subhanallah di mana tidak ada satu tempat yang jengkalnya, yang besarnya satu jengkal, kecuali di situ ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di langit itu tidak ada satu tempat yang besarnya cuma satu jengkal, kecuali di situ ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kiamat kelak Allah bukakan langit, dan langit itu berpintu-pintu. Lalu kemudian Allah gambarkan wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala, ya, di dalam menjelaskan ayat ini bahwa as-sama hatta takuna abwaban wa yafsilullahu bainal khalaiq bi hukmihi alladhi la yajur wa tuqadu nar jahannam allati arsadaha Allah wa 'addaha lit-taghin. Hari itu Allah Subhanahu wa taala Allah jalankan bukit-bukit, ya, gunung-gunung ini akan Allah terbangkan, Allah akan jalankan semuanya. Kemudian Allah gambarkan inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat mengintai. Siapa yang mereka intai? Kaum muslimin, kaum muslimat, lit-taghina ma'aba, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka melampaui batas di dalam amal, di dalam akidah, di dalam keyakinan mereka. Mereka tidak ikut dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah gambarkan lamanya mereka dalam neraka tersebut, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka itu sangat lama sekali. Allah jelaskan di sini ahqaba. Di sini banyak sekali penjelasan para ulama, namun dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di al-hukm ala ma qalahu katsirun minal mufassirin ay 80 sanah. Dia 80 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Artinya apa? Ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, kalau mereka orang-orang kafir, maka khalidina fiha. Namun ketika mereka ahlul maksiat, mukmin tapi bermaksiat, Allah akan hukum di dalam neraka, ya, sesuai dengan kadar dan dosa mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian mereka ini Allah jelaskan la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Di antara hukuman mereka ini, mereka tidak merasakan sedikit pun kedinginan. Rasa dingin di sana enggak ada dalam neraka. Makanya kita bersyukur ini. Ya, di dunia ini kita merasakan dingin, bahwa dingin itu nikmat dan kita nyaman. Ya, musalla kita ini, masjid kita ini, kita pasang AC. Kita pasang kipas angin misalnya, agar nyaman kita duduk di dalam majelis kita, agar kita merasakan nikmat dalam tempat yang mulia ini. Maka mereka orang-orang kafir yang ada di dalam neraka itu tidak merasakan bard, mereka tidak merasakan sedikit pun dingin, ya, kemudian juga tidak merasakan di dalamnya minuman. Ya, mereka nanti akan, ya, berkata dan meminta kepada Allah syarab. Mereka minta minum kepada Allah, tapi Allah tidak berikan minum. Dulu para sahabat kaum muslimin melihat air ini, para sahabat itu bisa menangis dia. Kenapa bisa menangis? Karena mereka para sahabat melihat air yang hari ini mudah kita dapatkan, di hari kiamat kelak akan ada bentuk di mana kalimat-kalimat orang-orang kafir tidak mendapatkan air minum. Syarab, mereka minta minum kepada Allah, tapi Allah tidak kasih minum. Yang ada, kata Allah, adalah hamimau wa ghassaqa, air yang mendidih, ya, air yang sangat panas, bahkan panas, lalu kemudian ditambah dengan air nanah yang mengalir dari tubuh dan jasad orang-orang penduduk neraka, wal iyadu billah. Kaum muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di antara bentuk azab orang-orang kafir itu adalah diazab oleh Allah dengan situasi yang sangat dingin sehingga mereka merasa kesakitan. Ini pendapat Ibnu Katsir.
Jadi kedinginan itu juga merupakan azab. Allah berikan kepada mereka ahlun nar, ya, situasi, kondisi yang sangat dingin. Tuan-tuan pernah pergi ke Saudi enggak ya? Di Saudi itu, khususnya di Madinah Al-Munawwarah, itu subhanallah musim dingin. Kalau boleh kita memilih, misalnya berangkat umrah nanti, mana mau musim dingin atau musim panas? Kira-kira mana yang enak? Bang, musim panas ya bang ya? Musim panas. Kalau musim panas kita bisa pasang AC. Kalau haus kita bisa minum. Tapi kalau musim dingin kaum muslimin, Masya Allah, kita mengambil air wudhu saja sudah gemetar. Kemudian kalau kita pasang AC tambah lagi. Kalau banyak minum, ujung-ujungnya nanti ke kamar mandi. Dan subhanallah, makanya la'wa al-Madinah, kata Rasulullah, barang siapa yang sabar dengan la'wa al-Madinah, salah satunya termasuknya adalah dinginnya kota Madinah itu, maka insyaallah dia akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, bahwa ada di antara orang kafir itu yang Allah azab dengan rasa dingin itu, dan ada di antara mereka yang Allah azab dengan rasa yang sangat panas, situasi yang sangat panas, terbakar mereka kemudian kembali. Dan begitulah kondisi orang-orang yang ada di dalam neraka, waliyadzubillah. Lalu kemudian Allah katakan jazaa'u wifaqa, ini adalah balasan yang setimpal bagi mereka. Para ulama mengatakan di sini jazaa'u wifaqa ini menunjukkan bahwa balasan dari amal mereka itu sendiri akan berbeda nanti. Balasan bagi orang-orang yang beriman di ayat berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan bagi orang-orang yang beriman, jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Berbeda. Kenapa dibedakan Allah? Karena jazaa'u wifaqa itu kembali balasan terhadap amal mereka. Adapun jazaa'an mir rabbika ini menunjukkan bahwa surga itu memang dari Allah untuk kita, bukan karena amal kita. Ini sebuah keyakinan patut kita pahami baik-baik, bahwa masuknya seseorang ke dalam surga bukan karena amal. Disinilah para ulama mengambilkan istinbatnya, bahwa kenapa Allah katakan jazaa'an mir rabbika, mir rabb, dari Rabbmu. Rabbmu lah yang memberikan surga itu, Rabbmu lah yang memberikan nikmat itu kepadamu sebagai bentuk ata'an hisaba, sebagai bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir diberikan balasan setimpal dengan perilaku mereka, keyakinan mereka, amal mereka. Nah, adapun orang-orang beriman akan sangat berbeda. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kenapa mereka ini diazab oleh Allah di dalam neraka? Diberikan air yang sangat panas, kemudian diambilkan dari sadid. Di sini disebut oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa makna daripada ghasaqa adalah sadidu ahli nar, nanah yang mengalir dari penduduk neraka. Alladhi huwa fi ghayatin natin, puncak yang sangat bau sekali, sangat bau. Jadi aromanya sangat bau sekali. Itulah yang menjadi minuman mereka ahlun nar. Wa qarahatil madzaq, yang sangat tidak disukai oleh orang, tidak enak rasanya. Siapa pula yang merasakan enak? Nanah dunia kita sudah tidak suka, apalagi nanti nanah di akhirat kelak, wal iyadu billah. Inna mastahaqqu hadhil 'uqubat al-fadhi'ah jazaa'an lahum wa wifaqan 'ala ma 'amilu minal a'mal al-musila ilaihim, sebagai bentuk balasan dari perbuatan mereka di dunia ini. Jadi Allah memang adil. Allah tak berikan balasan yang melebihi dari apa yang mereka lakukan itu. Jazaa'u wifaqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apakah sebabnya? Kenapa mereka ini diberikan azab oleh Allah? Satu, innahum kanu la yarjuna hisaba.
ternyata mereka ini orang-orang yang tidak meyakini hari berbalas, hari hisab. Mereka tidak yakin. Maka kita sebagai umat ya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus yakin dengan hari hisab, hari perhitungan, hari berbangkit. Itu yakin kita. Karena sejauh mana keyakinan seseorang itu akan mempengaruhi daripada amalnya dalam kehidupan ini. Orang kalau semakin yakin, Pak, makanya orang kalau semakin bersih akidahnya, semakin benar akidahnya, akan semakin kuat amalnya, akan semakin besar harapannya, semakin benar keyakinannya pada hari kiamat, maka akan lahir semangat untuk berbuat dan beramal di dunia ini. Kita tidak sanggup kita. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini ayat yang sangat dahsyat, di mana Allah katakan ayat ini ayat yang Allah jelaskan terhadap balasan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengharapkan yaumul akhir. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan di sini, "Ai la yu'minuna bil ba'tsi." Orang-orang yang tidak beriman kepada hari berbangkit. Wala anna Allah yujazil khalq bil khairi wasyarr, falidzalika ahmalul amal lil akhirah. Ya, mereka karena tidak yakin hari berbangkit, mereka tidak berbuat. Kita yakin hari berbangkit, makanya kita berbuat, iya kan? Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Nabi ikutkan dengan bentuk-bentuk amal. Falyukrim jarahu, muliakan tamunya. Kemudian falyukrim dhaifahu, muliakan tetangganya, muliakan tamunya. Falyakul khairan aw liyasmut. Coba lihat, ketika Nabi menyebutkan iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir, Nabi sebutkan bentuk-bentuk amal. Yang amal itu semuanya adalah sebagai bentuk nyata daripada keimanan kita kepada Allah dan yaumul akhir tadi. Berkata yang benar, kita hormati tamu kita, kita hormati tetangga kita. Maka menghormati tamu dan tetangga serta berkata baik adalah cerminan iman kepada Allah dan kepada yaumul akhir. Makanya kita beramal, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang kedua, sebab mereka diazab oleh Allah, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mendustai di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ay kadzdzabu biha takdziban wadihan sarihan wa ja'atuhumul bayyinat fa'anaduha. Mereka mendustai ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ya mereka nanti dari kiamat pula akan dilupakan Allah, akan disia-siakan Allah Azza wa Jalla. Kan di hari kiamat mereka akan datang kepada Allah, ya Allah, Engkau telah berikan penglihatan kepada kami. Ya, Engkau berikan kepada kami penglihatan yang sangat jelas. Tapi kenapa hari ini Engkau butakan kami? Allah katakan apa? Telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, kemudian kalian lupakan. Hari ini kalian juga dilupakan sebagai bentuk balasan dari apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini ya banyak dalil yang sudah kita lihat. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di alam semesta. Ayat-ayat Allah al-matluwa Al-Qur'anul Karim semuanya menyebutkan tentang kebesaran dan kebenaran hari kiamat kelak. Maka tidak ada ya sebuah keyakinan kecuali kita harus berbuat dan harus beramal untuk hari yang sangat dahsyat tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, pada akhirnya Allah katakan kepada mereka bahwa wa kullu syai'in ahsainahu kitaba, segala sesuatu telah Allah tulis, telah Allah catat, telah Allah jadikan dalam timbangan catatan kita, tertulis rapi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ya, disebutkan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Tidak Allah tinggalkan sedikit pun dari amal baik, dari amal buruk, ya, yang kecil yang besar tertulis rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan minta catatan itu, Allah akan perlihatkan kepada kita. Mungkin di antara kita masih ingat hadisul bitaqah, hadis kartu yang tertulis kalimat la ilaha illallah yang pernah kita sampaikan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita mempersiapkan diri masing-masing untuk hari yang sangat dahsyat, untuk hari yang sangat menegangkan itu, untuk hari yang sangat luar biasa itu. Maka Allah katakan di ujung dari kisah orang-orang kafirin ini, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Ya, Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan, Amr ibn al-As mengatakan, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Ini kata beliau, tidak ada satu ayat yang turun kepada orang kafir yang sedahsyat ayat ini. Perhatikan kaum muslimin, paham ya? Ayat ini, ayat yang ke-30 ini, rasakanlah oleh kalian, tidaklah kami tambahkan bagi kalian kecuali azab. Ya, kata para sahabat, tidak ada ayat yang paling dahsyat yang Allah turunkan pada orang-orang kafir kecuali ayat ini. Karena Allah katakan kepada mereka, fadzuku, ya rasakanlah oleh kalian, ya maka kami tidak tambahkan kecuali azab kami kepada kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, azab yang pedih, azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat menakutkan. Maka di antara makna ayat-ayat yang mulia ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala, beliau mengatakan bahwa la yabrat juluduhum wala ma yadfa' dhama'uhum, bahwa mereka tidak merasakan dingin dan tidak juga merasakan minuman di sana, dan mereka yang akan mereka rasakan wa kulla waqtin wa hinin yazdadu adzabuhum, setiap waktu, setiap saat akan bertambahlah azab, bertambahlah sakit, bertambah pedihlah, bertambahlah beban-beban mereka. Itulah yang akan mereka rasakan. Wa hadhil ayah asyaddul ayat fi syiddati adzabi ahli nari ajaranallahu wa iyyakum ajmain. Inilah ayat yang sangat dahsyat yang Allah bicara tentang neraka kepada orang-orang kafir. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Baik, kita dengarkan azan sejenak.
wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan as-salata wal fidya wal basm. Innaka la tukhlifu. Allahumma tub alaina innaka antat tawwab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sejenak. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kesudahan orang-orang kafir di dalam neraka dan bentuk-bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berpindah kepada kenikmatan yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ini juga merupakan kaidah di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin melihat Al-Qur'an itu, setelah Allah berbicara tentang nikmat surga atau nikmat neraka, pasti setelahnya Allah sampaikan pula sebaliknya. Kalau di sini Allah sebutkan kisah dan kesudahan orang-orang kafir, maka kemudian setelah itu Allah sampaikan berita kenikmatan orang-orang muttaqin. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Agar kita bisa merasakan perbedaan itu, agar kita merasakan nikmat yang sangat dahsyat. Jadi kalau hanya sekadar kita melihat azab saja, tidak ada perbandingannya, maka di situ kita kurang bisa merasakannya. Tapi ketika Allah hadirkan di hadapan kita dua hal yang berbeda, kondisi orang-orang kafir dan kondisi orang-orang yang beriman kepadanya, maka tentu kita akan merasa tertarik dan akan bersemangat untuk memilih jalan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasakan, ini sering dalam banyak ayat akan kita dapatkan kaidah ini. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya, dalam kaidah ulumul Qur'annya, seperti ini, bahwa setelah Allah menyebutkan kisah orang kafirin, maka Allah akan sertai setelah itu kisah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, atau sebaliknya. Tujuannya satu, agar kita merasakan perbandingan. Dengan adanya perbandingan tadi, kita akan bisa merasakan ternyata beginilah azab orang kafir dan beginilah kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Nah, kita akan memilih jalan, tentu jalan-jalan yang diikuti oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ta'kid dengan inna lil muttaqina mafaza. Allah ta'kid dengan kata inna, dengan inna, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah mafazan. Apa itu mafaza? Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman, bahwa mafazan, kata beliau, adalah alladzina taqaw sukhta rabbihim. Mereka orang-orang yang terjaga, yang terlindung, yang terpelihara dari murka Rabb mereka, bitamassuki bi ta'atihi wal inkifaf amma yakrahu. Jadi mereka ini orang-orang muttaqin. Ini kalau kita lihat penafsiran muttaqin itu bermacam-macam di kehidupan para sahabat, tidak satu. Apa sebab? Karena definisi takwa itu adalah yang mereka rasakan. Kalau Ali mengatakan 4 ciri orang bertakwa, apa kata Ali? Definisi takwa itu al-khawfu minal jalil. Kata Ali, ini takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Takut kepada Allah, wal imanu bitanzil, dan kita beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, ridha terhadap pemberian Allah kepada kita, walaupun dalam hitungan kita sedikit.
Yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil. Bersiap untuk hari kepergian kita menuju Allah. Siapa yang sudah hafal? Definisi takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, yang pertama apa? Al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Al-imanu bitanzil. Beriman kepada Al-Quran. Ar-ridha bil qalil. Ridha terhadap pembagian Allah, rezeki Allah kepada kita. Yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil, yaitu kita bersiap-siap untuk hari keberangkatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa mengulangi? Udah ya, insyaallah ini 4. Ini Ali. Tapi berbeda dengan sahabat yang lain. Pengertian takwa sering kita dengar ya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Benar, ini benar. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan, itu benar, itu takwa juga. Bahkan ada sahabat yang mengatakan ketika dia ditanya apa definisi takwa, beliau mengatakan seperti ini. Perhatikanlah ketika engkau berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri, yang penuh dengan ranjau. Bagaimanakah kamu berjalan di situ? Bagaimanakah langkah kaki kamu menapaki jalan yang penuh dengan ranjau dan duri itu? Maka laki-laki yang bertanya tadi mengatakan, saya akan memilih jalan yang tidak ada durinya dan saya akan menginjakkan kaki saya dengan penuh kehati-hatian. Wadzalika tuqa. Benar, itulah takwa itu katanya. Paham tu ya? Di takwa itu ketika mencari rezeki memang cari rezeki yang sudah diambil. Asal orang rumah senang katanya kan? Ya, orang rumahnya dialasan. Asal anak istrinya bahagia, yang penting mereka bahagia. Dari mana sumber harta tidak dipedulikan. Ini bukan bertakwa namanya. Ketika amanah, dia menjaga amanah itu. Diberikan amanah, dia menjaga amanah itu dengan baik. Ketika ada janji, ketika ada sesuatu yang perlu, ya di situ ada ikatan janji, maka dia tepati janji itu. Dia tidak khianat. Itulah ketakwaan. Ketika kita mencoba untuk merenungi ketakwaan itu, hari ini seakan kata takwa itu adalah kalimat yang hambar di telinga kita, ya kan? Bahkan di setiap khutbah Jumat atau dalam setiap khutbatul hajah sebelum kajian kita mulai, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada semuanya agar kita meningkatkan takwa. Tapi kalimat itu ya kalimat yang tidak melahirkan getaran di hati kita. Masuk ke sini kemudian keluar lagi begitu. Berbeda dengan para sahabat ketika mereka ditanya tentang takwa, definisi itu adalah apa yang mereka lakukan dalam kehidupan. Apa yang mereka rasakan di dalam kehidupan, itulah takwa menurut mereka. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafazan, kemenangan yang hakiki adalah kemenangan yang abadi, ya kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelahnya Allah menyebutkan kenikmatan, kemenangan sebagai bukti kemenangan itu. Sebagai bukti kemenangan itu Allah sebutkan di sini banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya di antaranya hadaiqa wa a'naba. Ya kebun-kebun, bukan hadiqah tapi kebun-kebun ya yang sangat lebat, ya kemudian kebun-kebun yang isinya di antaranya adalah anggur. Ya, ini Allah sebutkan anggur. Di antara kaidah dalam ulumul Quran, apabila Allah menyebutkan ya satu benda yang ada di dunia ini namanya dengan nama yang ada di dalam surga, ya maka ketahuilah bahwa kesamaan hanya pada nama.
Adapun rasa dan bentuk tidak sama. Apakah anggur seperti anggur kita hari ini? Wallahu taala alam. Kaidahnya kata para ulama, jika Allah sebutkan sebuah nikmat di dalam surga dan nikmat itu ada di dunia ini, kesamaan hanya pada nama saja. Nah, ini. Mungkin anggur di akhirat, wallah alam, tahap besar entah macam mana rasanya. Yang penting dia salah satu buah yang akan dinikmati oleh orang-orang yang masuk ke dalam surga. Buah anggur dan hari ini pun anggur menjadi buah yang sangat mewah, mahal. Jarang sekali kita mendapatkan anggur kan. Kalaupun sekilo mahal bang sekilo itu 80-an 90-an mahal. Sekilo pun tidak besar tangkainya, sedikit aja kan. Ini menandakan bahwa anggur adalah buah yang sangat istimewa. Dan di surga nanti insyaallah kita juga akan menikmati anggur sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat yang mulia ini. Nah, setelah itu Allah sebutkan pula kenikmatan yang indah, bidadari-bidadari yang cantik, bidadari-bidadari yang sebaya, usia mereka antara 30 sampai 35 tahun. Inilah di puncak kehebatan, puncak kecantikan, puncak daripada keindahan itu usia 30 sampai 35 tahun. Ini dia. Di sebaya, hampir sebaya mereka di sana. Bidadari surga, wa kawa'iba atraba. Kalau kita terjemahkan kata-kata atrab ini memang agak sedikit vulgar Tapi Quran bukan kitab vulgar. Ini jangan salah pula. Dulu ada orang mengatakan begitu. Quran itu sangat vulgar sekali bahasanya. Yang vulgar itu memang isi kepalanya, bukan Al-Qur'annya gitu. Ini ada yang mengatakan dulu seperti itu. Maka di sini disebutkan oleh Allah wa kawa'iba atraba, yaitu bidadari-bidadari yang sebaya, yang sangat cantik, yang memiliki tubuh yang sangat menarik. Dan itu adalah hadiah dari Allah untuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menikmati bidadari surga, maka nikmatilah dan syukurilah atas bidadari dunia yang Allah berikan kepada kita Maka insyaallah ini tidak bisa kita selesaikan sekaligus pembahasan maqta' yang terakhir ini. Insyaallah akan kita ambil pembahasan ini pada pertemuan berikutnya insyaallah taala akan kita sebutkan nanti beberapa sifat-sifat bidadari surga yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, apakah bagi seorang perempuan ada bidah? Nah, itu kan pertanyaan itu sering. Masa yang laki-laki aja mendapatkan bidadari, Ustaz, katanya kan? Kami tidak dapat. Insyaallah jawabannya bulan depan insyaallah taala Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum. Minta maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semangat untuk melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.